Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang yang melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu. Artikel ilmiah biasanya akan dijadikan pijakan atau referensi sebagai dasar ilmiah untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Terdapat 7 struktur penting dalam teks artikel ilmiah, yaitu 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Metodologi penelitian, 5. Hasil, 6. Pembahasan, dan 7. Simpulan. Abstrak. Abstrak merupakan bagian yang menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh isi artikel. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Pendahuluan semacam eksposisi yang disertai dengan deskripsi. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab ini berisi dua hal. Yang pertama adalah ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan. Dan yang kedua adalah ulasan terhadap penelitian. Metodologi penelitian. Di sini memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian. Menjelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan bahan yang digunakan untuk penelitian. Hasil. Nah, pada bab ini hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Dapat dinyatakan dalam bentuk grafik, gambar, maupun bagan air. Pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, aturan umum menulis artikel ilmiah. Yang pertama adalah adanya outline untuk mengarahkan penelitian. Yang kedua, lebih sedikit lebih baik. Yang ketiga, pilih pembaca yang tepat. Alur yang logis, sistematis, dan informatif. Adanya sedikit sentuhan seni, ringkas dan mudah dipahami. Maksud dari aturan umum untuk menulis artikel ilmiah. Yang pertama, adanya outline untuk mengarahkan penelitian. Maksudnya, proses penulisan artikel ilmiah dan penelitian merupakan satu hal yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, diperlukan adanya outline atau desain penelitian untuk membantu proses penentuan tujuan penelitian, alur percobaan yang akan dilakukan dalam penelitian, serta mengorganisir materi dan data yang akan digunakan. Lebih sedikit lebih baik. Keputusan dalam pelaksanaan penelitian harus dilandaskan berdasarkan pertimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh artikel tersebut pada suatu objek atau bidang penelitian. Signifikansi dan keterkaitan hasil penelitian yang disajikan secara keseluruhan dalam artikel ilmiah harus menjadi tolak ukur kualitas dari penelitian. Maksud dari slogan ini adalah lebih sedikit artikel ilmiah yang dihasilkan dalam suatu penelitian, namun lebih signifikan pada suatu bidang keilmuan adalah lebih baik jika dibandingkan banyak artikel ilmiah yang dihasilkan tapi tidak memiliki signifikansi. Yang ketiga adalah memilih pembaca yang tepat. Menentukan sudut pandang pada artikel ilmiah yang akan dibuat merupakan salah satu tantangan pada proses awal menulis. Misalnya, hasil penelitian komunitas bidang biologi dapat disajikan kepada ahli biologi, ahli komputasi, atau keduanya. Menentukan informasi yang akan disampaikan dari berbagai sudut pandang merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya adalah alur yang logis. Faktor utama dalam menghasilkan tulisan yang bagus sehingga mudah dipahami adalah logika dan teori yang jelas sebagai dasar penulisan artikel ilmiah. Selain itu, eksperimen dan hasil yang diperoleh dari penelitian juga harus ditulis dalam urutan yang logis. Untuk membuat tulisan yang mudah diikuti alurnya, maka perlu juga menentukan alur logika terlebih dahulu sebelum mulai menulis. Strategi efektif untuk membantu mengembangkan alur logika artikel ilmiah adalah dengan membuat perkiraan gambar maupun tabel mengenai hasil penelitian dari artikel ilmiah tersebut.
Selanjutnya adalah sistematis dan informatif. Artikel ilmiah yang baik harus bersifat sistematif dan informatif agar mudah dipahami oleh pembaca. Untuk mewujudkannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek yang penting dan relevan dari hipotesis harus dibahas dengan data pendukung yang lengkap dan detail. Yang kedua, jangan menyatakan hasil yang telah disajikan dalam gambar dan tabel. Yang ketiga, membuat suatu artikel ilmiah dapat berdiri sendiri tanpa materi pendukung. Yang keempat, peneliti harus memberi penjelasan dan kesimpulan yang jelas dari data yang disajikan. Yang kelima, gambar dan tabel merupakan komponen penting dari artikel ilmiah. Selanjutnya adalah ringkas dan mudah dipahami. Dalam menulis artikel ilmiah, ketepatan penggunaan kata dan keringkasan isi merupakan hal yang harus diperhatikan. Penulisan artikel ilmiah dengan kalimat rumit dan pemilihan kata-kata yang kurang tepat dapat mengganggu, membosankan, dan menjenuhkan pembaca. Selanjutnya adalah sentuhan seni atau tidak monoton. Artikel ilmiah yang ditulis dengan sentuhan nilai seni atau tidak monoton akan memberikan kesan kepada pembaca terhadap kualitas suatu penelitian. Hal ini juga akan berguna pada proses review. Yang kedelapan, menjadikan hakim untuk artikel ilmiah kita sendiri. Sebuah naskah yang lengkap biasanya memerlukan banyak iterasi dan revisi. Memiliki sikap yang objektif atau fair selama revisi sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika menulis. Sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama adalah judul, 2 identitas penulis, 3 abstrak, 4 kata kunci, 5 pendahuluan, 6 latar belakang, 7 tujuan, 8 manfaat, 9 hipotesis, 10 tinjauan pustaka, 11 metodologi, 12 hasil dan pembahasan, 13 simpulan dan saran, 14 referensi, dan yang terakhir 15 lampiran. Pentingnya menulis artikel ilmiah, yaitu melatih kita untuk mengembangkan keterampilan menulis, melatih mengembangkan hasil bacaan, dan berkomunikasi dengan banyak orang. Langkah publikasi artikel ilmiah. Yang pertama, 1. Peninjauan internal artikel ilmiah. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, kontribusi. Yang keempat, struktur penyampaian. Yang kelima, kesinambungan gagasan dan kelogisan ide. Yang keenam, menunjukkan keunggulan artikel. Yang ketujuh, penggunaan bahasa. Kedelapan, penggunaan gambar dan tabel. Dan yang kesembilan, menentukan media publikasi.